Kenapa ya? Rasanya kok orang-orang bisa dengan mudah menjadi orang kaya, sedangkan kita tetap aja seperti ini, miskin, tanpa uang, dan selalu merasa kurang. Nah, jadi di sini saya sudah mengumpulkan 10 cara menjadi orang kaya, yang siapapun itu, saya, baik kamu maupun orang lain, mampu untuk terapkan dan insya Allah bisa menjadi pembuka dari proses menuju kaya kita di masa depan. Jadi di sini ada 10 cara ya menjadi orang kaya dan kita langsung saja ke cara yang pertama. Tentu saja cara yang pertama ini adalah cara yang biasa dan mainstream, yaitu dengan menabung dan berinvestasi tentu sejak dini. Ada satu masalah yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang sulit menjadi orang kaya, yaitu kesulitan dalam menabung dan berinvestasi. Mungkin berinvestasi rasanya agak sulit untuk dilakukan, namun mari kita mulai untuk belajar menabung. Kita mulai dari fakta yang terjadi. Saat saya maupun kamu memiliki uang yang lebih dari kata cukup, kita biasanya cenderung untuk menginginkan sesuatu secara berlebihan. Kita cenderung untuk menginginkan barang atau benda yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan inilah yang membuat kita menjadi orang miskin. Kita kadang membeli sesuatu secara impulsif tanpa tahu apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Hanya karena barangnya terlihat bagus dan mewah, kita malah membelinya. Maka dari itu, belajarlah menabung mulai dari sekarang. Ya paling tidak, kalau kamu memiliki uang, gunakan 50% untuk kebutuhan kamu sehari-hari dan sisanya untuk kamu tabung, entah itu di bank, di celengan kamu, atau berinvestasi dengan emas dan sebagainya. Intinya, jangan gunakan semua dari uang kamu untuk sesuatu yang sia-sia. Kemudian cara yang kedua untuk bisa menjadi orang kaya adalah diversifikasi pendapatan, atau dengan mendapatkan beberapa sumber penghasilan. Ini adalah sesuatu yang paling umum dilakukan oleh mereka yang memiliki harta banyak atau kaya, yaitu mereka tidak pernah memiliki hanya satu sumber penghasilan dalam hidup mereka. Ya, karena hanya memiliki satu sumber penghasilan itu seperti kamu membuang-buang waktu dan peluang. Padahal, jika kita berpikir lebih banyak, kita akan memiliki peluang-peluang yang ada di sekitaran kita yang bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kamu bisa menggunakan pendapatan kamu di penghasilan pertama atau pekerjaan pertama untuk kebutuhan pokok kamu. Dan kemudian sisa dari penghasilan kamu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kamu bisa tabung atau investasikan untuk terus jadi orang yang lebih kaya. Sederhana, hanya saja memang kadang sulit untuk kita lakukan. Apapun jenis pekerjaan kita, entah kamu itu bekerja di lapangan seperti saya, atau kamu bekerja kantoran, kita selalu memiliki waktu luang. Mungkin kita bukanlah orang yang sepintar orang lain, di mana mereka bisa mengolah uang sehingga uang yang bekerja untuk mereka, tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong kita untuk menambah penghasilan. Sebagai contoh, misalnya kamu memiliki pekerjaan utama sebagai kuli bangunan. Malamnya itu pasti kamu memiliki waktu untuk melakukan berbagai hal atau kadang untuk beristirahat. Intinya malam hari itu biasanya kosong. Nah, manfaatkanlah waktu malam hari ini entah untuk melakukan apapun itu yang jelas bisa membuat kamu mendapatkan penghasilan tambahan. Kamu bisa mencoba berjualan online kah? Atau kamu bisa mencoba menjadi konten kreator? Ataupun dengan bekerja secara manual lain yang biasa dan bisa kamu terapkan di malam hari. Oke, kemudian kita langsung mengarah ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini mungkin adalah cara yang paling bisa untuk membuat seseorang kaya, yaitu adalah tentang pendidikan
dan keterampilan teknologi, keuangan, dan sebagainya. Jadi saya akan mematok sebagai keterampilan dan pendidikan keuangan ini sebagai yang paling utama. Karena kita sedang belajar untuk menyimpan uang. Kita sedang belajar untuk mendapatkan dan menghasilkan uang. Otomatis pendidikan atau keterampilan dalam pengelolaan keuangan ini sangatlah penting. Dengan pahamnya kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita setiap hari, kita akan bisa paham apa yang harus kita lakukan saat kita tidak memiliki uang atau saat kita memiliki terlalu banyak uang. Kita tidak akan menghambur-hamburkan uang kita tanpa alasan yang jelas jika kita punya ilmu tentang keuangan ini. Maka dari itu, tetaplah dan teruslah belajar, entah itu tentang teknologi yang tentu saja akan sangat membantu untuk menambah penghasilan kamu dan pengelolaan keuangan di masa depan, maupun tentang bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan cara yang baik dan benar. Cara yang keempat untuk bisa menjadi orang kaya adalah hidup di bawah kemampuan Anda. Saya mengerti karena saya sering kali melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan, di mana kita cenderung untuk lebih besar pasak daripada tiang. Kita melihat bahwa uang kita misalnya sejumlah 1 juta, dan kita merasa mampu untuk membeli sebuah barang dengan harga 1 juta juga. Tapi kita lupa bahwa kita perlu makan setiap hari. Kita mempunyai iuran-iuran yang harus kita bayar, seperti iuran listrik, air, dan sebagainya. Inilah yang sering kali terjadi di masyarakat kita. Kenapa kita tidak pernah bisa menjadi orang kaya? Ya, kita cenderung untuk hidup di atas kemampuan keuangan kita yang sesungguhnya. Jadi mulai sekarang, turunkanlah gaya hidup kamu lebih rendah dari kemampuan ekonomi kamu. Dengan begitu, kamu bisa menyimpan lebih banyak uang dari sebelumnya. Kamu akan bisa menahan diri untuk membeli hal-hal yang tidak penting dalam hidup kamu. Kemudian, cara yang kelima untuk menjadi orang kaya adalah mengelola utang dengan bijak. Saya tahu, sangat sulit rasanya untuk menjadi orang yang tidak berhutang dengan orang lain ataupun dengan instansi-instansi seperti itu. Dan kalau bisa, usahakanlah untuk tidak memiliki hutang sama sekali. Dan kalaupun kamu harus meminjam uang, usahakan pinjaman itu kamu manfaatkan atau kamu lakukan untuk kebutuhan usaha, bisnis, atau pekerjaan kamu. Jangan sampai kamu meminjam uang kepada seseorang hanya karena kamu ingin membeli barang yang kamu inginkan dan yang bukan kamu butuhkan. Dengan kata lain, untuk bermewah-mewahan. Inilah yang akan membuat kamu menjadi orang yang semakin miskin. Mungkin kamu akan terlihat kaya di mata orang lain karena memiliki barang-barang branded dan mewah. Tapi hutang-hutang tersebut akan selalu menumpuk tanpa mampu untuk kamu bayar di masa depan. Maka dari itu, belajarlah untuk mengelola utang dengan bijak. Kemudian cara untuk menjadi orang kaya yang keenam adalah networking atau relasi. Relasi ini adalah sangat penting ya untuk kita sebagai manusia, apalagi jika kamu yang benar-benar ingin menjadi orang kaya. Jika kamu bekerja di dunia online maupun di dunia offline sekalipun, networking ini selalu dibutuhkan. Manfaatnya ada berbagai macam. Yang pertama adalah untuk meningkatkan peluang-peluang transaksi bisnis di masa depan. Kemudian yang kedua adalah untuk menambah peluang kita dalam mempelajari hal-hal baru. Karena orang pastinya memiliki ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, yang mana akan sangat bermanfaat dalam pengembangan diri dan kekayaan kita di masa depan.
Kemudian yang terakhir itu adalah untuk memperkenalkan kita dengan orang-orang yang nanti di masa depan mungkin menjadi customer atau orang yang akan memberikan kita rezeki yang tidak terduga di masa depan. Cara yang ketujuh untuk menjadi orang kaya adalah dengan berwirausaha. Jadilah wirausahawan. Walaupun bisnis yang kamu bangun itu masih dalam taraf mikro atau menengah ke bawah. Intinya, sebuah bisnis pasti akan menghadapi perkembangan jika kita bisa dan berani mencoba dan paham bagaimana mengelolanya. Jadi, ini adalah sebuah peluang untuk menjadi orang kaya yang paling besar dan paling bisa untuk kita lakukan. Kamu lihatlah orang-orang yang super kaya di luar sana. Entah itu Bill Gates, mungkin juga Steve Jobs. Dan mereka semua itu adalah orang yang menjual produk. Mereka adalah seorang wirausahawan. Dan menjadi seorang wirausahawan bukan berarti kita harus mampu untuk memiliki produk yang besar atau label yang besar. Mulailah dengan diri kamu sendiri. Mulailah untuk menjual hal-hal yang sederhana, yang mampu untuk kamu modali. Kemudian setelah itu, kamu pasti akan berkembang dan bisnis kamu pun harus kamu kembangkan dengan hasil-hasil yang kamu dapatkan. Intinya mulailah, entah itu dalam berjualan di pasar, berjualan online, membuat kafe sederhana, ataupun membuat toko kelontong. Semua itu bisa dan pasti membuat kita memiliki penghasilan nantinya. Kemudian kita mengarah ke cara yang ke-8 yang lebih maju lagi, yaitu jika kita ingin menjadi orang kaya, kita harus bisa berinvestasi dalam bidang properti. Nah, contohnya seperti tanah, rumah, emas. Ketiga barang ini sangat bisa kita manfaatkan untuk berinvestasi. Taruhlah tanah. Tanah itu tidak pernah menyusut harganya. Harganya selalu naik, sama seperti emas. Dan berbeda halnya jika kamu memiliki rumah. Rumah itu bisa kamu investasikan dengan cara menyewakannya ke orang-orang tertentu yang membutuhkan tentu saja. Dengan begitu, kamu akan tetap memiliki rumah kamu dan orang yang menyewa pasti akan memberikan uang dalam sejumlah tertentu dengan sewaan rumah dalam jangka waktu tertentu juga. Ini akan bisa membuat orang kaya. Kenapa? Karena walaupun selama bertahun-tahun, ketiga hal ini akan terus menambah uang. Mereka akan bernilai semakin tinggi, dan semakin menambah penghasilan kamu. Tentu saja cara-cara ini hanya bisa berlaku bagi kamu yang sudah memiliki properti-properti yang sudah kita bahas tadi. Cara yang ke-9 untuk bisa menjadi orang kaya adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, perencanaan dan pengelolaan keuangan sangatlah penting untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, lihatlah uang kamu semuanya dan rencanakan kemana kamu akan menggunakan uang-uang tersebut. Apakah kamu akan menyimpan 50% dari uang kamu yang sekarang dan kamu akan menggunakan 40% untuk menjadi modal usaha kamu dan 10% sisanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kamu. Intinya, belajarlah untuk mengatur keuangan. Jika kamu belum paham tentang cara mengelola keuangan yang baik dan benar, kamu bisa belajar di internet maupun di kursus-kursus dan kelas-kelas terbuka. Namun intinya, pengelolaan dan perencanaan keuangan ini memiliki dua sifat yang harus kamu pikirkan dan terapkan, yaitu jelas, kamu harus bisa melihat ke arah mana uang itu akan kamu manfaatkan atau akan kamu gunakan, kemudian terperinci.
Jadi, semua pemetaan yang kamu lakukan terhadap uang tersebut benar-benar detail sehingga tidak ada kesalahan saat kamu nanti merencanakan untuk membuat usaha atau dalam pengeluaran kamu setiap harinya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, dari cara untuk menjadi orang kaya adalah pantang menyerah dan adaptif. Pantang menyerah itu mungkin harus dimiliki oleh seseorang yang berjuang, entah itu dalam bidang keuangan maupun hal-hal lainnya. Yang jelas, kita perlu untuk tekun dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita tidak memiliki integritas yang jelas dalam mencapai kekayaan ini. Karena kalau kita menyerah sedikit saja, kita tidak mungkin akan bisa menjadi orang kaya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptif. Adaptif ini sangat diperlukan oleh orang yang ingin mencari kemandirian finansial. Karena adaptif ini berarti kita mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, dulu pasar tradisional sangatlah memberikan keuntungan yang besar bagi kehidupan kita dan bagi keuangan kita. Akan tetapi, jika kita bandingkan dengan perkembangan zaman saat ini, orang-orang lebih cenderung untuk membeli apapun kebutuhan mereka di toko online. Makanya, sebagai seorang pedagang, kita harus bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi ini, sehingga keuntungan kita tetap semaksimal dulu dan bahkan bisa meningkat. Karena kemampuan beradaptasi ini membuat kita paham apa yang harus kita lakukan untuk memuaskan pelanggan dan meraih penghasilan tambahan. Itu dulu dari program diri, semoga video ini bermanfaat dan semoga menjadi orang kaya. Wassalam.